Oke, teman-teman, kali ini kita membahas mengenai kalor atau panas. Yang pertama, ada pengertian kalor, yaitu panas atau kalor adalah energi yang berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Perpindahan kalor atau perpindahan panas ada 3. Yang pertama secara konduksi, yaitu perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Yang kedua, konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Dan yang terakhir, ada radiasi, adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Radiasi biasanya disertai dengan adanya cahaya. Nah, ini bentuk ilustrasi dari konduksi. Benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat jika ujung benda dipanaskan. Nah, awalnya di sini panas, lama kelamaan ujungnya juga akan terasa panas. Tetapi zat perantaranya tidak ikut berpindah. Kemudian, knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan. Jelas ya? Yang ketiga, tutup panci menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air. Jadi tutup pancinya ini adalah sebagai perantaranya, tetapi dia tidak berpindah. Kemudian, mentega yang dipanaskan di wajan menjadi meleleh karena panas. Atau juga coklat kalau dipanaskan juga akan meleleh. Kemudian ini contoh konveksi. Yang pertama, gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan. Nah, konveksi tadi adalah perpindahan panas yang disertai zat perantaranya juga ikut berpindah. Jadi perantaranya itu adalah air, dan air ini akan bergerak kalau dia sudah mencapai suhu 100 derajat Celcius, dia akan naik turun. Kemudian gerakan balon udara. Nah, balonnya dipanaskan, balonnya bergerak. Asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Asapnya ya sebagai perantara, bukan cerobongnya. Nah, asap ini adalah yang membawa panas atau kalor. Nah, asap ini berpindah. Kemudian yang terakhir ada radiasi. Ini dijelas ya. Adanya panas matahari yang sampai ke permukaan bumi walau melalui ruang hampa. Ya. Kemudian contoh selanjutnya adalah tubuh terasa hangat ketika berada di dekat sumber api. Kemudian pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari karena adanya panas yang dihantarkan oleh matahari. Nah, ini ada beberapa besaran di dalam fisika yang menyatakan yang pertama ada kalor jenis, yaitu sifat zat yang menunjukkan banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu zat bermassa 1 kg sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Jadi, kalor jenis setiap zat itu berbeda-beda. Saya contohkan misalnya air dan minyak. Minyak itu mampu menyerap energi kalor 2 kali lebih cepat daripada air. Jadi ketika kita sama-sama memanaskan air dan minyak, maka yang cepat panas itu adalah minyak. Karena dia punya kemampuan yang baik untuk menyerap energi kalor. Nah, kalor jenis itu dilambangkan dengan C kecil, yaitu Q ini adalah kalor per massa benda dikali dengan perubahan suhu benda. Nah, ini Q kalor. Nah, biasanya juga ada yang membuat satuan kalori. Boleh juga. Kemudian massa benda ya harus dalam kilogram. Kemudian kalor jenis satuannya joule per kilogram derajat Celcius atau kalori per
gram derajat Celcius. Ya, kalau suhunya dalam Kelvin ya tinggal rubah kilokalori per gram Kelvin gitu ya. Nanti kita lihat di soal apakah satuannya Kelvin atau derajat Celcius. Kemudian perubahan suhu atau delta T, yang mana perubahan suhu adalah T akhir dikurang dengan T awal, atau T2 dikurang T1. Ini adalah perubahan suhu. Selanjutnya ada kapasitas kalor, yaitu jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu zat tersebut sebanyak 1 derajat Celcius. Beda ya dengan kalor jenis tadi. Nah, di sini menaikkan suhu zat bermassa 1 kg. Nah, di sini nggak ada masanya. Cuman menaikkan 1 derajat Celcius saja, gitu ya. Sehingga kita rumuskan C besar. Nah, C besar ini adalah kapasitas kalor, C kecil kalor jenis. Bedakan ya. Itu sama dengan Q per delta T. Q itu adalah kalor tadi. Kalor, delta T adalah perubahan suhu. Sehingga satuannya adalah Joule per derajat Celcius atau Joule per Kelvin, tergantung suhunya nanti dalam derajat Celcius kah atau Kelvin. Oke? Contoh soal, sepotong tembaga masanya 5 kg dengan suhu 20 derajat Celcius. Jika kalori jenis tembaga 390 Joule per kilogram derajat Celcius, berapa kalor yang diperlukan untuk memanaskan tembaga agar suhu tembaga menjadi 100 derajat Celcius? Kita buat yang diketahui terlebih dahulu. Sepotong tembaga masanya berarti M. M sama dengan 5 kg. Dengan suhu, berarti suhu awal T1, 20 derajat Celcius. Jika kalor jenis tembaga, kalor jenis berarti C kecil, 390 Joule per kilogram derajat Celcius. Berapa kalor yang diperlukan untuk memanaskan tembaga agar suhu tembaga menjadi 100 derajat Celcius? Berarti T2 sama dengan 100 derajat Celcius. Ditanya berapa Q. Jadi kita udah buat bahwa rumus dari kalor jenis adalah Q per M kali delta T. Kalau kita mau cari Q, berarti ini kita kalikan aja. Kali silang di sini, sehingga dapat Q sama dengan M dikali C kali delta T. Nah, ini rumus Q untuk menentukan kalor. Oh, kita tentukan dulu berapa perubahan suhunya ya. Dari T2, dari T1 menuju T2, perubahannya adalah 100 derajat Celcius dikurang 20, yaitu 80 derajat Celcius. Nah, tinggal kita masukin angka-angkanya ke rumus, berarti Q sama dengan M. M-nya ada 5 kg. Dikali C. C-nya 390 Joule per kilogram derajat Celcius. Dikali delta T. Delta T-nya adalah 80 derajat Celcius. Coba kita lihat satuannya yang kita coret. Ini kilogram kan, kilogram habis ya. Ini juga. Nih. Sehingga satuan Q nanti adalah Joule. Berapa ini? 5 kali 3, 90 kali 80. 156.000 Joule. Nah, kalau kita jadikan kilojoule, ya, kita bagi 1000. 156 kilojoule. Nah, gitu bikinnya ya. Atau J aja di sini. 156 kilojoule. Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu tembaga dari 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Oke, ini ada dua buah soal latihan, silakan dikerjakan. Oh ya, kemudian
ada tentang perpindahan kalor, silakan teman-teman pelajari lagi, pahami karena istilah-istilah misalnya konveksi, konduksi, radiasi itu biasanya sering keluar ketika ujian. Dan pelajari juga contoh-contohnya. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.